pertama adalah I spend a lot of time sitting in my own feelings. Di sini dapat dilihat subjeknya adalah I, predikatnya adalah spend, objeknya adalah a lot of time, dan adverbnya adalah sitting in my own feelings. Kemudian translation word to word-nya adalah saya menghabiskan banyak dari waktu untuk dalam saya milik perasaan. Nah, teknik translation yang saya gunakan adalah modulation, yaitu mengubah kata duduk dalam perasaan menjadi merenungkan perasaan saya sendiri. Jadi terjemahan akhirnya menjadi saya menghabiskan banyak waktu merenungkan perasaan saya sendiri. Kemudian kedua, I'm just trying to sort my own life out. Nah, di situ dapat dilihat subjeknya adalah subjeknya adalah I, predikatnya adalah I am just trying, dan objeknya adalah to sort my own life out. Nah, translation word to word-nya adalah saya hanya mencoba untuk mengatur saya milik hidup keluar. Teknik translation yang saya gunakan adalah amplification, yaitu menambahkan konteks untuk lebih jelasnya. Jadi, terjemahan akhirnya menjadi saya hanya mencoba mengatur dan memahami hidup saya sendiri. Oke, ketiga, this is the first time that my son has ever seen me perform. Nah, di sini subjeknya adalah this is the first time, kemudian adverbnya that my son has ever seen me perform. Translation word to word-nya adalah ini adalah pertama kali itu saya anak pernah melihat saya tampil. Nah, teknik translation yang saya gunakan adalah modulation, yaitu menyesuaikan strukturnya agar lebih formal. Nah, kemudian terjemahan akhirnya menjadi ini pertama kali anak saya menyaksikan saya tampil. Oke, keempat, inspired by the pain of the split. Nah, subjeknya di sini tidak diimplikasikan karena subjeknya itu adalah saya, I atau saya. Nah, kemudian predikatnya adalah inspired by dan objeknya adalah the pain of the split. Nah, translation word to word-nya adalah terinspirasi oleh rasa sakit dan perpisahan. Nah, teknik translation yang saya gunakan di sini adalah modulation, yaitu menyesuaikan agar nuansanya lebih halus. Nah, menjadi terjemahan akhirnya terinspirasi oleh kesedihan akibat dari perpisahan. Oke, selanjutnya, it is the absolute honor of my life, baby, to have you here tonight. Nah, di sini subjeknya adalah it is the absolute honor of my life, kemudian predikatnya baby, to have you here tonight. Nah, translation word to word-nya adalah ini adalah mutlak kehormatan dalam hidup saya bayi untuk memiliki kamu di sini malam ini. Nah, teknik translation yang saya gunakan adalah modulation dan juga amplification yang mengubah kata baby menjadi yang darinya bayi menjadi sayang, kemudian modulation yang mengubah kata memiliki kamu menjadi kehadiranmu agar terkesan lebih formal. Nah, menjadikan terjemahan akhirnya ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya, sayang atas kehadiranmu malam ini. Oke, selanjutnya, it is all the same as long as you understand. Nah, subjeknya adalah it is all the same, kemudian adverbnya as long as you understand. Nah, terjemahan word to word-nya adalah semua sama selama kamu mengerti. Teknik translation yang saya gunakan adalah modulation, yaitu menyesuaikan kata sama saja menjadi tidak masalah. Akhirnya terjemahan akhirnya menjadi tidak masalah selama kamu mengerti. Nah, kemudian selanjutnya, your English is so bad. Di sini subjeknya adalah your English dan predikatnya adalah is so bad. Terjemahan word to word-nya milikmu bahasa Inggris adalah sangat buruk. Nah, teknik translation yang digunakan adalah modulation, yaitu menyusun ulang agar lebih sopan. Nah, jadi terjemahan akhirnya menjadi bahasa Inggrismu kurang baik. Selanjutnya, this computer is very fast. Nah, di sini subjeknya adalah this computer dan predikatnya adalah is very fast. Nah, translation word to word-nya ini komputer adalah sangat cepat. Kemudian teknik translation yang digunakan adalah literal translation yang menjadikan hasil akhirnya menjadi komputer ini sangat cepat. Nah, selanjutnya, I can easily get to sate on the street. Subjeknya adalah I, predikatnya can easily get, dan objeknya to sate on the street.
Nah, translation word to word-nya, saya bisa mudah mendapatkan sate di jalan. Teknik translation yang digunakan adalah literal translation, yaitu menjadikan terjemahan akhirnya, saya bisa dengan mudah mendapatkan sate di jalan. Oke, terakhir, tell her if she could give us a good deal. Nah, di sini subjeknya itu eksplisit, kemudian predikatnya adalah tell her, dan objeknya if she could give us a good deal. Nah, translation word to word-nya, beritahu dia jika dia bisa memberikan kita baik kesepakatan. Teknik translation yang saya gunakan adalah modulation, yaitu menyusun ulang untuk nada lebih natural. Menjadikan terjemahan akhirnya, tanyakan apakah dia bisa memberikan penawaran terbaik kepada kita. Saya kira dari saya, terima kasih.